Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang deviasi transtibal prostesis ya, untuk memenuhi mata pelajaran sains biomekanik prostesis. Nah, sebelum kita mulai pada deviasi, kita harus memahami ya dan alignment atau bench alignment dari transtibia prostesis. Ini saya ambil dari referensi atau book. Teman-teman bisa menggunakan acuan ini untuk modular transtibial prostesis komponen. Jadi pertama-tama ini ada 7 bagian yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ada heel ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan footwear-nya ya, sepatunya seperti apa dan bagaimana, dan sebaiknya posisi foot ini disetel dengan normal atau bisa dibagi menjadi 2. Maksudnya bisa dipakai tanpa menggunakan footwear atau bisa menggunakan footwear. Now, menggunakan footwear ini nanti dibagi menjadi beberapa, ada yang high heel, ada yang flat, ada yang no heel, itu ada ya. Nah, teman-teman, ini nanti settingnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau ketinggian dari foot. Ya, itu yang pertama. Jadi perhatikanlah heel-nya, heel customer itu biasanya menggunakan gitu ya. Kemudian yang kedua ada pengaturan letak dari frontal plane ya. Ini harus ketemu di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah-tengah antara jempol dan jari kaki kedua ya. Nah, di antara ini adalah ini sudah menunjukkan fleksi eksternal 5 sampai 7 derajat ya, teman-teman. Ini sudah cukup untuk eksternal rotasi ya. Settingnya seperti ini. Kemudian yang ketiga garis foot center. Nah, ya, garis foot center harus ketemunya di tengah-tengah, di tengah-tengah telapak kaki gitu ya. Ini berarti kalau kaki panjang kakinya 22 berarti 11 gitu ya. Ini adalah foot center atau tengah dari kaki. Kemudian yang keempat adalah alignment dari tubnya, mengikuti harusnya lurus ya. Ini lurus ke atas gitu ya. Kemudian tubnya itu tidak membengkong kanan dan kiri gitu ya. Itu. Kemudian yang kelima itu adalah garis jatuhnya beban tubuh ya, atau center of gravitasi dari transtibial itu jatuhnya itu di sepertiga belakang, posterior, sepertiga posterior, middle, dan anterior. Nah, jatuhnya di mana harus alignment referensi ini? Jatuhnya di sepertiga, batas antara posterior, sepertiga posterior dan middle ya, di pertengahan garis itu. Nah, kalau terlalu depan itu akan menimbulkan deviasi, terlalu ke belakang juga akan menimbulkan deviasi. Yang kelima, yang keenam garis tengah dari soket ya. Berarti anterior dibagi 2, mediolateral 55, bisa 50-50 sorry. Nah, ketemunya di mana? Apabila ada jenis-jenis stam itu akan mempengaruhi maksudnya kalau stamnya pendek, stamnya panjang, stamnya medium. Kalau medium ketemu di tengah-tengah. Kalau stamnya long stam itu akan diaddikan, didalamkan, diaduksikan, dikeluarkan. Kalau stamnya short stam itu kan kecenderungannya keluar, berarti diaddikan gitu ya teman-teman.
Kemudian 7 garis dari tube line bagian frontal itu harus sejajar lurus jatuh di antara jempol dan kaki jari kaki kedua. Gitu ya. Baik. Kemudian ada major problem gate deviasi. Ini adalah permasalahan yang paling umum ditemukan pada transducer prostatis. Yang pertama ada too much deflection, yang kedua ada not enough deflection, dan lateral thrust of the knee, gitu ya. Apa saja nanti kita bahas satu persatu. Too much deflection itu pada kecepatan berjalan normal 60 sampai 90 meter per menit, fleksi lutut berdiri sekitar 15, meningkat menjadi sekitar 40 saat to off. Lebih dari ini terlalu banyak. Nah, ini ukuran standarnya ya teman-teman. 15 sampai 20 derajat fleksi lutut dan meningkat ketika to off sekitar 40 derajat. Orang yang diamputasi dengan masalah ini sering mengatakan bahwa mereka terasa seolah-olah memiliki kontrol lutut, tidak memiliki kontrol lutut. Ya, kapan harus diamati waktu too much deflection? Jadi defleksinya itu terlalu banyak, gitu ya, terlalu banyak. Cara mengatasinya waktu stand pace, ya. Waktu stand pace, apakah refleksinya terlalu banyak atau tidak? Tidak memiliki kontrol lutut artinya kayaknya dia rasa-rasanya ya kalau dialami oleh pasien itu kayak jelungup ke depan, jadi kayak mau jatuh ke depan gitu ya. Tapi enteng, ini bukan keuntungan ya, terasanya itu kalau terlalu too much deflection itu kayak waktu foot flat itu kayak kedorongannya itu mudah gitu ya, jadi kayak gampang kedorong ke depan gitu ya. Jadi tidak membutuhkan effort terlalu banyak pada waktu foot flat gitu ya. Cara mengamatinya pada sisi lateral view ya. Jadi lateral dilihat apakah defleksi. Nah, defleksi ya itu kalau long stam aja sekitar 10 ya, maksimal short stam aja sampai 10. Kalau lebih dari itu berarti bisa dikatakan too much deflection. Ini masalah alignment ya teman-teman. Kalau alignmentnya seperti ini. Nah, too much deflection itu bisa dipengaruhi oleh keadaan dari pasien. Maksudnya apa? Keadaan dari pasien. Keadaan dari pasien misalnya ada kontraktur defleksi. Nah, ini perlu identifikasi. Apakah ini terjadi defleksi kontraktur atau memang alignment kita gitu ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau kontraktur bagaimana Pak? Ya kalau kontraktur ya kita akomodasi kontrakturnya dengan cara merujuk ke terapi dulu biar kontrakturnya itu berkurang. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama, too much dorsifleksi. Jadi terlalu banyak dorsifleksi. Too much posterior displacement of the foot. Terlalu posterior, penempatan alignment itunya terlalu ke posterior, ke belakang gitu ya. Jadi fleksinya terlalu ke depan. Kemudian plantar fleksi bumpernya itu terlalu stiff. Ya, kemudian hilgation subfootnya ini terlalu stiff, terlalu kuat. Ya, kemudian dorsifleksinya terlalu empuk itu juga mempengaruhi. Kemudian fleksi kontraktur tadi prostetik terlalu kecil ya, karena terlalu kecil jadi tidak masuk. Lah kalau tidak masuk kan terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi menyebabkan nanti lututnya tertekuk gitu ya. Kemudian suspensinya tidak memberikan full knee fleksi, knee ekstensi, tidak memberikan menyediakan full ekstensi gitu ya. Jadi suspensinya itu tidak memberikan mencegah full ekstensi ya, tidak mencegah, suspensi tidak mencegah full itu, tidak memberikan maksudnya. Kemudian yang kedua ada not enough deflection atau inadequate deflection. Orang yang mengalami amputasi dengan masalah ini sering mengatakan bahwa merasa sedang berjalan di atas bukit.
Jadi terasa berat gitu ya menggunakan prosthesis. Berarti kurang infleksi. Ya, kapan harus diamati ketika stand page ya. Kapan waktunya cara mengamatinya bagaimana dengan cara lateral view. Gitu ya. Penyebabnya apa saja? Too much inflection, terlalu banyak too much plantar fleksi, terlalu plantar fleksi. Ya, terlalu plantar fleksi, kemudian too much anterior displacement of the prosthesis. Garis alignment terlalu jatuh di bagian anterior tadi, melebihi sepertiga, batas sepertiga ini jadi terasa berat gitu ya. Kemudian anterior distal socket discomfort. Bagian distal dari socket itu tidak nyaman. Kemudian kalau pada pasien mengalami kelemahan otot-otot quadriceps. Kemudian yang kelima itu kebiasaan pasien yang biasa mungkin awal membuat proses tidak di profesi ortotik prosesis atau ya buatan dari orang-orang yang otodidak itu nanti akan membentuk habit yang buruk karena mereka kan yang penting jalan gitu ya, dibuatkan yang penting jalan, kadang-kadang juga malah memperparah garis alignment. Nah, kalau sudah seperti ini ya kemungkinan kita perbaiki itu susah, tapi ada yang beberapa yang bisa kembali, ada yang memangnya merasa kayak gini lah, first love maksudnya ketika pertama menggunakan prosesis, wah ini saya bisa jalan, terus dia mempersepsikan diri bahwa jalannya itu paling benar gitu loh. Ketika diperbaiki malah tidak nyaman gitu loh. Itu namanya biasanya karena habit-habit. Selanjutnya ya. Kemudian ada lateral thrust abdomen. Ini kurangnya stabilitas lutut lateral berdiri saat berdiri atau berjalan itu dia diambil bergerak ke arah lateral, jadi terlalu ke lateral. Ya, ini bagian lateral itu longgar, gitu ya. Tertekan, biasanya malah tertekan. Kemudian hal ini biasanya terlihat saat pinggiran soket medial menekan pada pinggiran soket katarak senior. Ini terbuka, ini tertutup. Karena ada lateral thrust, biasanya ada medial thrust. Ya, bisa berjalan standar 5-10 cm. Ini terasa sakit dan biasanya ketika berjalan deviasinya itu akan cenderung huyang-huyang itu bergerak ke kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri gitu ya, itu lateral thrust. Memasang prosesis dengan cara yang menyebabkan orang diamputasi berjalan dengan alas yang lebih sempit akan sering mengakibatkan dorongan lateral pada lutut. Jadi memasang prosesis dengan cara yang salah menyebabkan orang ya dia berjalan dengan alas yang lebih sempit. Maksudnya gini, kalau bagian lateral nitras itu hanya sisi bagian tertentu saja yang menapak atau bersentuhan dengan ground gitu ya. Nah, biasanya bagian-bagian tertentu itu akan tidak menapak dengan sempurna lah istilahnya. Itu ya teman-teman. Kapan bisa dilihat? Dengan cara anterior, kita lihat dari depan atau anterior posterior, kita bisa melihat itu ada lateral thrust atau medial thrust itu dilihat dari sisi anterior dan posterior. Kemudian ada inverted foot socket abduction. Jadi selama penyelesaian selanjutnya kaki prosesor terbalik ya, cenderung ke medial abduksi dan dipindahkan ke medial diamputasi buat tepi lateral kaki bagian luar. Jadi kalau kondisinya seperti ini, caranya bagaimana? Cuma dimedialkan, digeser ke bagian medial, gitu ya. Kemudian ada asymmetric pelvic, jadi tidak kesimetrisan pada pelvic, ya, pada pelvic. Selama berdiri berjalan panggul itu terasa seperti dimiringkan, kira-kira 5 derajat ke sisi yang tidak tertopang.
Kapan harus mengamati. Jadi lihat dari posterior maupun anterior saat berjalan apakah ada perubahan tilting atau pengangkatan kemiringan dari pelvic gitu ya. Penyebabnya biasanya proses itu terlalu pendek ya Pak, sehingga panggul terlalu miring ke sisi prostesis yang lebih pendek. Pada fase berdiri dari ekstremitas pasien harus uh, mencapai tumit, harus mentumit, harus menapak sampai tumit, maka dia harus memiringkan gitu ya. Kemudian proses terlalu panjang ya, kalau miringnya ke prosesis itu biasanya miringnya ke cenderung. Kalau terlalu panjang, miringnya ke arah yang kaki yang normal gitu ya. Prosesnya terlalu panjang, panggul miring terlalu banyak ke sisi yang luar pada fase akhir fase berdiri pada kaki palsu. Pasien mencapai histri pada kaki yang sehat tuh kan. Dia akan menapak menggunakan kaki yang lebih sehat. Kemudian uneven timing. Waktunya tidak merata. Langkah kaki antara kanan dan kiri itu tidak sama gitu ya. Biasanya kaki yang prostesis itu lebih cepat untuk melangkah karena takut, karena terlalu pendek dan sebagainya gitu ya. Penyimpangan yang paling umum adalah bahwa orang yang mengalami motivasi berdiri sangat pendek pada sisi protesis ya, itu merasa kapan harus mengamati sepanjang siklus gaya berjalan. Cara mengamati pemandang jadi dia dari lateral view. Kemudian penyebab dari uneven timing itu soket mungkin tidak pas dengan benar. Soket tidak pas, kekecilan atau kebesaran dan sebagainya. Suspensinya tidak pas gitu ya, kemudian tidak nyaman, orang yang diamankan ini mempersingkat fase kuda-kuda, fase stand pace pada sisi proses penggantikannya dengan periode alunan yang lebih lama. Alignment prostesa mungkin tidak stabil, terlalu anterior juga bisa menyebabkan uneven timing. Kemudian orang yang diamputasi mungkin tidak memiliki keseimbangan yang baik, ya berarti jadi faktor aslinya ya, apakah otot-ototnya lemah dan sebagainya gitu ya, tidak stabil persendiannya. Kemudian orang yang diamputasi mungkin merasa takut dan tidak aman. Biasanya seperti itu. Uneven arm swinging, kurang waktu swing ya, waktu mengayun. Jadi pada waktu lengan di sisi prostesis dipegang dekat tubuh itu terasa terlalu sedikit ya, sedikit mengayuh, berarti gerakan fleksi hipnya kurang gitu ya. Kapan harus diamati sepanjang siklus gaya berjalan? Kapan harus mengambil pemandangan dari lateral? Penyebabnya orang yang diambil itu tidak memiliki keseimbangan yang baik ya. Tidak keseimbangan yang baik dipengaruhi dari otot, stabilitas sendi. Kemudian orang yang diamputasi merasa takut dan tidak aman sehingga memiliki emotion of time. Stam tidak nyaman. Ini bisa jadi karena kebiasaan orang tersebut untuk berjalan dengan cara tersebut. Nah, ini ya itu saja teman-teman, deviasi transfixian position. Sebenarnya masih ada beberapa deviasi, tapi ini paling umum referensi dari modul transitibial dari ICRC ya teman-teman. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.